Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Muhammad Irfan Sabri dalam channel YouTube Dr. Hewan Irfan. Pada kali ini kita akan sedikit mengulas masalah kesehatan pasca operasi. Jadi, operasi yang sering dilakukan di sini yaitu misalnya dia sterilisasi, rata-rata masih belum paham apa-apa yang dilakukan atau apa-apa yang dikerjakan selesai melakukan operasi pada hewan kesayangannya. Salah satu contoh misalnya pada kucing yang selesai dioperasi. Jadi kita harus pandai-pandai menanyakan ke dokter hewannya yang melakukan operasi, misalnya obat yang diberikan, kapan pemberiannya, bagaimana diberikan, itu harus ditanyakan pada dokter hewannya. Dia akhirnya tidak diberikan obat pasca operasi. Jadi pada kasus kali ini saya kedatangan tamu yang kucingnya dia sakit setelah selesai dioperasi. Kebetulan beliau mungkin lupa atau bagaimana menanyakan masalah kucingnya itu untuk perawatan selanjutnya selesai dioperasi. Jadi ikuti terus video saya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Pada kasus ini kami kedatangan tamu dan kucingnya sudah dioperasi beberapa hari yang lalu, tapi kondisinya menurun. Kucing ini dioperasi kastrasi atau diambil kedua buah testisnya, dan dia ada infeksi di testisnya. Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang harus dilakukan kalau kucing jantan sudah dioperasi kastrasi. Misalnya yang pertama, berikan obat oles di lukanya. Biasanya akan diberikan antibiotik. Yang kedua, kalau tidak ada antibiotik, bisa diberikan obat standar, misalnya betadine atau iodin dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, kalau kucingnya familiar, bisa dilepas atau tidak dikandangkan semasa perawatannya. Tetapi kalau kucingnya agak liar, mungkin sangat baik kalau dikandangkan saja supaya lebih enak untuk dilakukan pengobatan dan perawatan. Yang keempat, sebaiknya jangan diberikan ikan laut dan telur selama masa perawatan. Tapi kalau kucingnya menurun nafsu makannya dan hanya mau makan ikan laut atau telur, berikan saja, tapi imbangi dengan pemberian obat. Misalnya obat-obat yang bisa kita berikan di sini kalau kelakuannya seperti itu, obat-obat yang bersifat menenangkan. Jadi itu. Yang kelima, terus berikan informasi ke dokter hewan masalah kesehatan dan obat-obatannya. Misalnya makannya bagus atau tidak. Terus aktivitasnya apakah dia diam aja atau bagaimana, harus selalu diberikan informasi kepada dokter hewannya. Bila perlu, videoin kucingnya itu mulai dari kondisi seluruh tubuhnya, kemudian mukanya,
badannya, kemudian yang terakhir di tempat luka bekas sayatan. Karena sedikit tidak, dokter itu akan pasti tahu bagaimana keberadaan dari kucing itu. Sekilas bisa ditarik kesimpulan sementara. Jadi itu untuk kucing jantan. Tapi berbeda lagi dengan kucing yang betina. Ini kalau kita lakukan sterilisasi, nama operasinya ovariohysterektomi, itu diangkat bagian organ reproduksi betinanya. Biasanya yang diangkat itu ovarium, ovida, cornu, corpus uteri, itu akan diangkat. Jadi di sini dengan memperlakukan seperti itu, si kucing betina akan langsung menopause dan tidak interest lagi ke pejantan. Jadi perawatan untuk kucing betina itu agak berbeda sedikit, tapi pada prinsipnya sama saja, cuma ada bagian-bagian tertentu yang harus kita perhatikan. Misalnya yang pertama, yang obat oles luka rutin harus diberikan, karena sayatan akibat operasi pada kucing betina itu jauh lebih besar daripada kucing jantan. Karena kalau kucing betina itu biasanya dia dilukai itu lebih dari 1 senti. Sedangkan kalau di kucing jantan itu kadang-kadang tidak sampai 1 senti. Yang kedua, berikan selalu antibiotik untuk diminumkan. Misalnya obat-obat antibiotik standar juga bisa diberikan. Jadi pentingnya untuk menghindari adanya infeksi di dalam rahim atau di dalam muskulus bekas sayatan. Di sini yang perbedaan yang paling signifikan untuk kucing betina, kucingnya harus dikandangkan. Harus dikandangkan kalau kucing betina. Karena apa? Kucing betina apalagi melakukan aktivitas yang berlebihan, misalnya dia sering loncat-loncat atau dia misalnya bermain terlalu berlebihan, sering terjadi sering terbuka jahitannya. Karena dengan peregangan otot yang terjadi waktu dia melakukan aktivitas akan memacu terbukanya jahitan benangnya. Nah, disinilah pentingnya kalau kucing betina harus dikandangkan paling tidak selama 1 minggu. Karena rata-rata perawatan habis dioperasi ovariohysterektomi itu semingguan sudah sembuh, insya Allah. Jadi itu yang pada prinsipnya. Kemudian jangan sama dengan kucing yang jantan, sebaiknya jangan diberikan ikan laut dan telur. Dan seperti saya bilang tadi, kalau kucingnya hanya mau makan ikan laut dan telur selama perawatan, berikan saja, tapi imbangi dengan memberikan obat-obat yang bersifat menenangkan. Jadi kayak gitu. Lanjut untuk yang kelima, terus berikan informasi, jangan sungkan-sungkan bertanya ke dokter hewannya yang menangani, supaya tidak terjadi kesalahan pasca operasi. Karena mengapa? Kalau sudah terbuka jahitannya, dia kebanyakan nanti akan ditindaklanjuti dengan pembiusan ulang. Nah, bahayanya di sini kalau terjadi pembiusan ulang, jauh lebih beresiko efek samping obat bius daripada pembiusan pertama. Jadi biasanya kalau sudah kita sangat menghindari untuk pembiusan lanjutan, karena di sini akan lebih berbahaya efek sampingnya.
Jadi seorang dokter biasanya menghindari pembiusan yang kedua, tapi owner biasanya pemilik kucing harus pandai-pandai di sini untuk mensiasati bagaimana caranya supaya kucingnya itu menjadi lebih tenang. Seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya dengan mengurungnya di kandang atau dikandangkan. Jadi mudah-mudahan video ini juga bermanfaat dan kucing-kucing yang sudah dioperasi juga cepat sehat. Yang jelas di sini peran owner, peran pemilik sangat berperan. Dokter itu hanya membantu, dan yang berpengaruh sekali di sini adalah owner dari kucing itu. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa semuanya dilimpahkan ke dokter yang menangani. Tapi kita para dokter biasanya akan berusaha maksimal untuk menangani semua klien-kliennya, semua pasien-pasiennya, dan semua dokter pasti berdoa untuk kesehatan kucing-kucing atau hewan-hewan lain yang ditangani. Jadi tidak ada dokter hewan pun yang mau atau menginginkan pasiennya sakit atau lebih parah atau bagaimana. Tidak ada. Jadi semua dokter hewan itu akan berusaha maksimal supaya pasiennya teman-teman yang baik. Ini baru perawatan untuk kucing aja, kucing jantan dan kucing betina. Jadi berbeda lagi dengan kasus-kasus yang terjadi pada anjing atau hewan-hewan lain yang sudah dilakukan operasi. Memang perawatannya berbeda-beda. Jadi itu perlunya kalau misalnya terjadi komunikasi yang baik dan penyampaian informasi masalah kesehatan dari dokter yang menangani atau pencinta-pencinta yang sudah lama bergelut di masalah kesehatan hewan. Itu perlunya kita saling berbagi, misalnya berbagi pengalaman dan teknik-teknik yang lain. Jadi mudah-mudahan saja bisa sebagai yang jelas. Apapun hewan Anda yang sudah dilakukan operasi harus berkonsultasi selanjutnya dengan dokter hewan yang menangani. Jangan sampai terkesan dan begitu selesai operasi terus menganggap bahwa sudah selesai. Belum, sebelum masa kesembuhan itu terjadi, itu Bapak atau teman-teman semuanya harus berkonsultasi. Demikian videonya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.